Iya. Jadi kalau gue ngelihat utangnya makin gede, oh berarti pemasukan dalam negeri kecil. Kan gitu kan? Ya. Kan gitu. Kar kita emang berapa sih sekarang? Gue lupa. Cadangan devisa kita berapa Cadangan itu? devisa kita tuh kalau istilahnya kalau Prabowo mengatakan devisa kita itu kalau perang kalau perang kita itu logistiknya cuma kuat 3 bulan. Iya, iya, iya. Singapura itu bisa 2 tahun kalau nggak salah. Guys, ini setelah muncul nama-nama calon menteri di kabinet Prabowo Subianto dari 49 figur yang sampai saat ini ada satu figur yang perlu kita highlight dan menarik. Inilah orang di balik naik turunnya perekonomian Indonesia, terutama dari sisi pengaturan keuangan negara. Ya. Dia adalah seorang wanita yang Sri Mulyani. Sri Mulyani dengan mengawal Prabowo, Presiden Prabowo, maka dia sudah mendampingi 3 presiden. Susilo Bambang Yudhoyono, yang kedua Joko Widodo, yang ketiga sekarang adalah dilanjutkan oleh Prabowo. Lobby internasionalnya luar biasa. Pernah menjabat sebagai Direktur Bank Dunia. Intinya sangat mumpuni secara finansial ya, dan untuk keuangan negara. Maka sekarang dapat tugas dari Presiden Prabowo untuk mengawal dan mencapai target 8% pertumbuhan. Tuh. Nah ini bukan, dan kebetulan prestasinya juga sudah luar biasa ini. Luar biasa. Di era SBY pertumbuhan ekonomi kita bagus. Di era Jokowi pertumbuhan juga bagus. Nah sekarang di era Prabowo yang menginginkan target 8%, ini tantangan baru untuk Sri Mulyani. Akan seperti apa? Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat dari panjangnya masa jabatannya Sri Mulyani ini, kalau kita flashback ke belakang, ada zaman dulu itu Radius Prawiro, oh iya, JB. ada Sumarlin, Ali Wardana. Nah, apakah sosok Sri Mulyani ini di mata lu kayak apa? Buat gua Sri Mulyani itu ekonom lah ya, hebat. Dan udah bukan ngomong Indonesia lah kalau dia. Udah international. Udah ngomong dunia kalau dunia, dia. Global. Dia pernah dipercaya Asia Pasifik, Bank Dunia, segala macam gitu. Buat gua menenangkan. Buat pengusaha ya. Pertanyaannya adalah apakah target 8% gitu kan pertanyaannya nih. 8% itu akan berakibat kepada naiknya inflasi. Karena itu bahaya tuh, mengejar pertumbuhan tuh akan berbanding lurus dengan inflasi. Yang kedua, pertanyaan bagi rakyat adalah apakah target 8% itu berkaitan dengan pemerataan? Karena belum tentu, karena ekonomi didorong oleh konglomerat, perusahaan besar lah ya, termasuk BUMN. Kalau 8% tidak diiringi oleh pemerataan, maka itu bahaya. Bahaya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang bagi rakyat. Dulu ketika di zaman dari tahun 70-an, 80-an itu sampai 90-an bahkan, itu di 80-an dikenal ada mafia Berkeley. Karena tim ekonominya adalah alumni Berkeley. Dari California, alumni itu. Nah, kemudian kan bergeser. Nah, di kita kalau di zaman Orde Baru, di zaman Soeharto, itu duet antara Menteri Keuangan, Gubernur BI, sebagai trio ya. Gubernur BI, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas, itu harus dijaga banget tuh, harus tokoh-tokoh hebat tuh. Nah saat ini kita nunggu nih Kepala Bappenasnya siapa, Gubernur BI-nya siapa. Itu yang dilupakan Bappenasnya ya. Benar. Karena kalau dulu kan Bappenas ini memegang peranan penting. Semuanya kan di sana dari itu, sana, arah otaknya ke depan. Di situ. Yang lain itu eksekutor kan. Nah sekarang kita di Orde Reformasi ini, Kepala Bappenas itu seperti ditinggalkan. Nah ini menjadi pertanyaan-pertanyaan publik nih, seperti apa nanti? Apakah
selama ini kan kita ngelihat Sri Mulyani itu kayak sendirian tuh, iya kan? Ya. Kayak solo karir dia. Paling imbangannya kan untuk moneter di BI kan. Tapi ada yang mengkritisi tuh, Le. Apa tuh? Sri Mulyani itu Ngutang mulu. ngutang. Jadi intinya Termasuk Prabowo ngeritik. jadi jadi intinya katanya kalau misalnya kayak Jokowi ngebangun sana, ngebangun sini, itu sih gampang, semua orang juga bisa tuh. Bisa, kalau Yang ada kedua, pembiayaannya gampang juga kalau misalnya ngutang. Cuman persoalannya cuannya. Nah, yang itu satu, Le. Yang kedua, Le. Yang menarik itu adalah bahwa pembiayaan, kenapa bisa efisien selama 10 tahun pemerintahan Jokowi itu karena pembiayaan itu banyak dilakukan oleh sektor swasta. Sementara keuangan APBN itu lebih kepada pengeluaran rutin tuh. Jadi Gini. pembiayaan proyek-proyek, mega proyek dan sebagainya itu kebanyakan dari swasta tuh, Le. Gini, kalau bahasanya, kalau swasta itu hanya mau di Indonesia ya, gue lihat emang ada swasta yang mau menggarap proyek-proyek yang sifatnya sosial nggak? Contoh nih ya, Apa? contoh Haji Sam. Haji Sam membuka untuk proyek pangan tuh di Merauke. Ya, Yang sebenarnya itu keinginannya zaman Soeharto tuh. Masuk ke Papua, ke Merauke. ya, Membangun misalnya ratusan hektar untuk pangan. ya. Nah, kan kalau lu lihat secara bisnis gimana coba? Ini swasta itu di Indonesia atau dimanapun bahkan dia hanya akan menggarap proyek yang sudah pasti ada penerimanya, pasti untung. Iya. Ini kalau dia garap di sini, kira-kira yang beli ada nggak? Ada pasti. Iya. Rata-rata proyek yang sifatnya merugi lah ya, bukan merugi ya, merugi bahkan itu digarap oleh pemerintah. Jadi gua ngelihat peran swasta kalau soal utang sederhana, ada pembiayaan proyek itu, pembiayaan negara dari mana sih duitnya? Utang. Pajak. Ya kan, pajak, ekspor impor, Iya. sama utang. Iya. Jadi kalau gue ngelihat utangnya makin gede, oh berarti pemasukan dalam negeri kecil. Kan gitu kan? Ya. Kan gitu. Kita emang berapa sih sekarang? Gue lupa. Cadangan devisa kita berapa? Cadangan devisa kita tuh kalau istilahnya kalau Prabowo mengatakan devisa kita itu kalau perang kalau perang kita itu logistiknya cuma kuat 3 bulan. Iya. Singapura itu bisa 2 tahun kalau nggak salah. Iya. Kalau kritis ya. Jadi sebenarnya gini, menurut lo tantangannya Sri Mulyani di eranya Prabowo ini apa? Dengan belum apa, pokoknya 8%. Kalau buat gua tentu saja dia harus mengendalikan inflasi. Tapi poin terbesar adalah pemerataan. Makanya gue lihat hal positif ya dari kabinetnya Prabowo, dia menugaskan siapa tuh Letnan Kolonel Iftitah Sulaiman, yang Demokrat. Sulaiman itu Sulaiman dia, Sakit. bukan, dia Pak Surya Negara, Pak, itu orang Pandeglang kalau. Dia ditaruh untuk Indonesia Timur. Buat gue tuh menarik tuh. Itu kayak inget dulu Soeharto juga ngomong percepatan pembangunan Indonesia Timur kan. Iya. Itu menarik. Memang Timur itu harus mendapat perlakuan khusus. Ini yang baru menurut gue malah, Le. Jadi sama seperti kayak Gus Dur ya. Di era Gus Dur tuh yang gue catat banget itu, kali pertama orang itu tersadar bahwa kita ini, bangsa ini adalah bangsa pelaut itu, karena daratannya kecil dibandingkan laut. Tuh. Maka muncullah Kementerian Kelautan. Tuh. Itu tonggak sejarah kita tuh. Nah, yang kedua, kalau misalnya ini muncul benar-benar timur tuh, Le. Yang istilahnya itu timur tuh, kalau lu mau cari duit gede katanya, timur tuh. Iya, tambang kan, rata-rata. Ada tambang, ada macam-macam tuh. Nah, timur itu gini, kenapa harus mendapat perlakuan khusus? Selama 32 tahun di Orde Baru, timur tuh ketinggalan. Yeah. Makanya orang timur mengatakan nih Jawa itu dapat duit dari timur tapi kitanya dilupakan kan. Yeah. Nggak mungkin sistem pendidikan barat dipakai di timur karena itu ketinggalan. Yeah. Tidak mungkin konsep pembangunan kayak di Jawa, di Indonesia Barat dipakai di timur. Yeah. Dia udah ketinggalan lama. Maka timur harus mendapat perlakuan khusus. Itu makanya gue lihat ini benar nih. Bukan benar ya. Gue appreciate ke Prabowo menugaskan orang
di timur, meskipun ada pertanyaan kenapa militer ya? Kenapa militer ya? Itu pertanyaan, tapi itu penting bahwa timur mendapat perlakuan khusus. Sri Mulyani, kalau gua lihat bagaimana Sri Mulyani pembangunan ini berdampak juga ke pemerataan. Bagaimana Menteri Keuangan ini juga bisa ngerek UMKM, koperasi. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan publik. Iya. Kalau gue tadi yang lu bilang kenapa militer, kalau gue simple aja tuh. Sejarah ini sudah membuktikan, Le. Kenapa? Amerika itu dari sekian puluh presidennya tuh, umumnya militer loh, Le. Oh iya. Mulai dari presiden pertama, Grant, Latar Bush, belakang. semua itu, Ronald Reagan. Orang banyak mungkin Reagan itu Hollywood katanya. Padahal dia militer. Gini, kalau kita ngomong militer, apa sih hebatnya militer? Gitu ya. Tour of duty-nya jelas. Tour of duty-nya jelas. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang dalam mengambil keputusan itu. Dan dia mikirnya karena tour of duty jelas dan dia ada di lapangan, maka dia tahu betul sosial budaya. Kalau yang swasta, orientasinya kan keuntungan aja kan. Yeah. Nah itu perbedaannya. Sehingga dalam konteks kepemimpinan wajar jika militer atau kaum bersenjata lah gua menyebutnya ya, karena di situ ada polisian. Maka wajar kalau mereka lebih mendapat porsi. Yeah. Karena gua ngelihatnya seperti itu. Yeah. Nah balik lagi ke Sri Mulyani tadi, Le. Jadi gimana inian lu melihat? Secara stabilitas ekonomi akan terjaga kalau gua ya. Kedua, dalam kondisi kritis kayak gini, nama besar Sri Mulyani di dunia akan menjadi jaminan. Oke. Istilahnya kalau ngutang nggak dipercaya. Kalau kan nggak pernah ada yang default. Iya. Dan kita butuh utangan lagi nih, karena kita kan defisit tuh. Itu problem. Gua itu ngelihat itu mungkin jadi problem tuh. Iya. Makanya ngutang. Artinya Prabowo ini di pemerintahan awal belum apa-apa udah harus ngutang nih. Kan dia nanya tuh, begitu tegang juga. Boleh nggak kita naikin jadi 40%? Dari ambang batas 30 sekian persen. Yeah. Utang ya. Nah itu kan orang, ngutang lagi nih. Kita lagi sudah kerja keras. Tetapi itu pertanyaan. Yang kedua adalah gini. Berapa sih duit yang diambil dari industri yang balik lagi ke rakyat? Nah, di zaman Soeharto itu sekitar 30%. Nah, turun terus loh. Ya, tapi pertanyaan gue adalah, apakah di era Prabowo ini Sri Mulyani akan memainkan peranan penting itu berkaitan dengan retail ya, Le ya? Jadi misalnya ketahanan UMKM. Contoh misalnya sekarang banjir produk-produk overproduksi di Cina yang membanjiri pasar Indonesia. Ini kan ancaman ini. Itu kan antara Menteri Perdagangan sama Menteri Koperasi UMKM-nya nggak kerja bareng. Nggak kerja bareng. Beneran loh, nggak kerja bareng. Ini kayak kemarin untung dirame itu Temu yang mau ngambil alih Bukalapak dan produknya pasti dari Cina kan? Iya. Itu kalau diizinin, habis dah. Mengerikan itu. Habis itu. Nah, yang kayak gini-gini pasti disikat itu. Artinya nggak akan dilolosin ini. Nah, orientasi nanti ke Prabowo, gue berharapnya orientasi ke dalam negeri. Lokal produk harus dibanyakin. Tentu saja dengan kualitas yang baik. Iya. Nggak perlulah ngomong kita liberalisasi perdagangan. Orang negara-negara lain juga mulai nutup, Cina aja nutup. Iya. Nah, kita tuh maksudnya daya saing ya. Iya dong. Kualitas. Dalam dulu deh beresin. Iya. Lu bayangin deh, di Australia, lokal produk harganya gila mahal banget. Iya. Ngalahin brand-brand luar. Lokal produk, tapi ininya bagus. Laku pasarnya. Laku deh. Ya, artinya kan kesadaran mereka udah clear tuh kan, kepercayaan terhadap produk dalam negeri ya. Lu lihat deh, misalkan hal terkecil warung kopi. Warung kopi yang brand internasional mati deh sama brand lokal. Nah, itu menarik tuh, Le. Ini sama ketika era Soeharto ya. Era Soeharto itu kan kampanye gila tuh, keren ini, Le. Iya, aku cinta produk Indonesia, lagunya Bimbo itu dengan layar bioskop, teater. Itu anak kecil aja sampai hafal. Nah, gue belum pernah denger lagi nih setelah eranya Soeharto.
Gimana itu public opinionnya itu yang menyentuh semua rakyat mulai dari kota sampai desa itu gaungnya sama itu, Le. Iya, cuman ini doang gue lihat tuh. Apa tuh? Cuma pejabat ya ngomong, wah galakan dalam negeri. Lalu giliran tampil di publik lu pakai brand juga lu. Iya. Itu buat gua. Tapi kembali ke soal Sri Mulyani ya. Gua ngelihat pasar reaksinya positif. Ya. Pasar reaksi positif. Jadi guys, kita lihat nanti kayak apa kiprahnya Sri Mulyani. Apakah dia tetap seperti sekarang dengan prestasi yang tetap konsisten atau seperti Coba apa? nggak ada duet nyanyinya sama Pak Bas, nggak ada. Duet nyanyinya hilang. Kehilangan Pak Bas. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia.